Baik, mari kita awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalul iman anta lamanallaha ma'aka tsumma kunta Tirmizi. Syukur alhamdulillah ibu saudara seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Tentunya doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sehat semua? Alhamdulillah. Badannya lancar? Ya. Tambah sabar, makin bersyukur, lembut hatinya, tambah cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasul, cintanya kepada Al-Quran, cintanya kepada akhirat, dan cintanya kepada ahli surga. Amin. Bu, kita jangan pernah tertipu dengan yang namanya umur, karena orang mati tidak harus tua dulu. Juga jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan, karena yang mati itu nggak harus sakit dulu. Ya. Ada yang sakit berat, istrinya yang ngopenin, yang ngurusin, ya. Tapi kan kematian itu pasti dan unik. Apalah yang terjadi yang sakit berat, ya, suaminya. Yang meninggal malah, yang meninggal siapa? Saudaranya. Ya, kan kita nggak nyangka banget saudaranya nggak ada tanda-tanda sakit loh bu ya. Astagfirullah. Masya Allah. Ya, kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang berjiwa pasti akan mati, ya. Kan kita diingatkan ikhtanim khamsan qabla khamsin. Perhatikan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehatmu sebelum sakit. Enggak ada bu ceritanya orang sehat terus, enggak ada. Pasti ngalami sakit. Ibu pernah sakit? Pernah sakit? Sakitnya di mana? Ya udah. Ya. Kalau sakitnya hati bisa diobatin. Dengan apa? Dengan zikrullah. Dengan apa? Dengan qiraatil Quran wa tadabburu, membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Dengan apa? Dengan sholat yang benar. Dengan apa? Dengan majelis ilmu. Dengan apa? Dengan menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Bisa tahajud, bisa duha, bisa puasa, ya. Termasuk bu, yang bisa mengobati hati itu tentunya Allah. Perantaranya adalah dengan tholabul ilm, ya. Orang sakit diem aja di rumah bu, tambah itu bu, ya. Kenapa? Kalau sakit itu jangan dipikirin sakitnya, tapi pikirkan kebaikan rahmat Allah. Nanti akan hilang tuh. Untuk apa ibu ingat sesuatu yang nggak baik? Untuk apa diingat-ingat? Malah diingat-ingat malah menjadi sakit. Apalagi saya mengatakan luka yang kurasakan, kan tidak ada manfaatnya itu, ya kan? Ya, makanya bu, jangan pernah memasukkan
ucapan, pikiran, sampah-sampah ke dalam hati dan pikiran kita. Anggap saja di depan mata kita, sekali kita memasukkan sampah, virus, ya, apakah namanya fitnah, apakah nama dusta, apakah pokoknya kezaliman apa saja, kalau dimasukkan ke dalam pikiran hati kita, itu Bu yang membuat kita sakit. Sebetulnya yang menjadi masalah diri kita sendiri kalau gitu. Enggak gue pikirin, ya. Sampai sendiri orang itu nanti Bu. Ya. Kalau ibu tanggapin, ibu tahu dia nggak baik, ibu juga ikut-ikut nggak baik. Apa bedanya? Nauzubillah nih. Sehatmu sebelum sakitmu. Artinya apa? Jaga kesehatan itu Bu. Kalau udah sakit tuh repot loh Bu. Wah nggak sakit aja ibadahnya nggak lancar. Loh ya toh? Sehat aja ibadahnya nggak lancar. Apalagi sakit. Masya Allah. Sehatmu, sempatmu sebelum sempitmu. Bu, 1 hari 1 malam berapa menit? Masih ingat? Dari mana? Dulu berapa sih matematikanya? 1 hari 1 malam Allah kasih waktu kita berapa menit? Saya nggak tanya jam. Kenapa saya tanya menit? Biar kita sadar ternyata banyak waktu yang kita buang. 144 menit. Hah? 24 kali 60. Iya berapa itu tahu? Oh, 1 hari 1 malam itu Allah kasih waktu kita 1440 menit. Iya. Pertanyaannya, dari 1440 menit yang betul-betul pure untuk ibadah berapa menit? Biar kita sadar diri Bu. Makanya kita ketika membaca wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jangan-jangan kita termasuk orang yang rugi itu. Karena waktu bagi orang yang beriman, Bu, waktu bagi orang yang beriman itu jelas lingkarannya iman, ilmu, amal sholih, ketaatan dan kesabaran. Amin gitu dong. Lama banget sih. Saya ulangi, lingkaran bagi orang yang beriman itu lingkaran hidupnya, ya, 1 pasti dalam iman, ilmu, amal sholih, dalam ketaatan dan kesabaran. Amin. Biasanya yang nggak sabaran ibu-ibu atau mak-mak? Saya ulangi. Biasanya yang nggak sabar ibu-ibu atau kaum istri? Enggak, ini pertanyaan jelas tadi. Biasanya nggak sabar ibu-ibu atau kaum istri? Nggak ada di situ. Ya udah terima aja deh Bu ya. Masya Allah. Jadi yuk kita gunakan waktu semaksimal mungkin. Apa kata Rasulullah? Ni'matani maqbunun fihima katsiru minanas asya wal faraq. 2 kenikmatan yang banyak manusia lupa, lalai, tertipu dengannya. Apa? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang ketiga adalah ketika kamu diberi kelapangan rezeki sebelum jatuhnya kekurangan kemiskinan. Bu, tidak akan jatuh dalam kekurangan kemiskinan kalau kita gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ya, nggak akan pernah jatuh dalam kekurangan dan kemiskinan kalau kita gemar mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Untuk mengeluarkan catatannya cuma 1. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ya. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas, jungkit najis, tau. Nauzubillah min dzalik. Kemudian mudamu sebelum tuamu. Bu, pada akhirnya kita akan tua. Nggak ada orang tuh ceritanya muda terus. Ibu-ibu coba, Allah sayang sama ibu-ibu, ya. Berbusana muslimah sebagai tanda orang yang beriman akan dijaga oleh Allah dengan perantara malaikat sebagai ciri khas, ya. Lagian juga Bu, mohon maaf ya kalau rambutnya sudah berwarna-warni nggak kelihatan Bu, gitu. Masya Allah, ketika dilepas ya Allah, ya. Kemudian yang jelas
Jilbab. Masih ingat jilbab? Apa itu jilbab? Aduh, bukan itu yang dimaksud. Itu udah jelas. Jilbab adalah pakaian muslimah, pakaian wanita muslimah sebagai penutup aurat, ya, sebagai bukti cinta dan iman kepada Allah, ya. Dan sekaligus menjalankan syiar Islam. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Yang itu sudah jelas lah, iya. Nah, jilbab, apa artinya jilbab? Jilbab itu kepanjangan dari apa? Jilbab itu kepanjangan dari apa? Jalan indah. Jalan indah. Masya Allah. Jilbab. Ibu kan sudah bertahun-tahun nih pakai jilbab. Jilbab. Ayo, Pak Ustaz. Jilbab, Bapak jilbab. Bu Ayu, ini temennya ya. Tanyanya Masya Allah. Jilbab itu makna kepanjangan jilbab, jujur. Mestinya orang yang berjilbab memang dia jujur. Tapi coba sekarang Bu, naudzubillah min dzalik ya Bu, yang di viral tuh Bu, yang nyolong ya. Aduh, ngeri Bu ya. Saya kok yakin dia merasa pakai jilbab itu aman Bu. Ya, tapi digunakan untuk keburukan. Padahal jilbab itu jujur mestinya. Indah. Indah ucapannya, indah perilakunya. Ya, seperti ungkapan itu Bu. Alam indah pesona penuh cinta. Itu kan penuh dengan keindahan kan? Iya. Ya. Apa kata Rasulullah Bu? Innallaha jamil. Yuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha jamil. Yuhibbul jamal. Al-kibru bataral haq wa ghamdun nas. Sesungguhnya Allah itu indah. Suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jujur, indah. Indah perilakunya, ucapannya, sikapnya, penampilannya juga. Ya. Jangan pakai jilbab tapi wajahnya jebowek. Manyun. Wow. Gak enak dilihat Bu ya. Ya. Nah, ya. Loh, dia aja pakai jilbab nggak menjamin. Jangan jilbabnya yang salahkan. Orangnya memang begitu. Tadi mungkin jangan-jangan belum ngerti ini tadi. Jujur, indah, luwes. Nggak kaku. Itu yang manyun yang kaku berarti. Nah, berarti nggak termasuk ini. Assalamualaikum, salam. Gimana kabar? Baik, mana depan, di mana belakang? Ya Allah Bu. Nggak nyaman banget itu. Ya kan? Ada kan Bu? Nah, teman ibu kan? Atau tetangga ibu terserah lah itu. Oh enggak, di sini alhamdulillah solihah semua insyaallah ya. Tiap malam tahajud ya. Tiap hari baca Al-Qur'an. Banyak doa zikir istighfarnya. Pemaaf penyantun, penyabar, dermawan. Enggak pernah marah-marah. Ya. Ibu jangan bilang aku banget gitu bilang itu ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya, luwes kok di sini luwes semua ya, insyaallah. Ini tinggal tanggal berapa sih kok luwes? Oh, pantas. Masya Allah. Masya. Belum di-storyin aja udah luwes tuh coba. Karena ada tanggalnya. Jangan kencang-kencang. Nah, itu yang keliru itu. Ya. Jujur, indah, luas ya. Luas itu kan ya Bu ya, pokoknya nggak jengkelin orang. Terus B-nya apa? B-nya baik. Ya. Bu, kebaikan orang yang beriman itu terletak pada akhlaknya. Nah, tadi Bu Murni berakhlak, tapi maksudnya apa? Baik, B-nya itu baik, terutama kaitannya dengan akhlaknya. Apa kata Rasulullah? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Berarti kebaikan-kebaikan yang lain tuh Bu, kalau akhlaknya nggak baik tetap nilainya jadi nihil. Dia baik loh,
Wah, suka membantu, suka nolong. Ibadahnya baik, sholatnya baik. Tapi akhlaknya ampun deh. Ya, naudzubillah min dzalik, ya. Jadi B-nya baik. A-nya kan B-nya baik dalam akhlak tadi. Nah, berarti akhlaknya dan maksudnya di dalam baik tadi. A-nya apa? Anggun. Kan wanita, nggak pecicilan. Kan ada kan bu wanita yang pecicilan. Judesnya ampun, masya Allah. Ya Allah. Jadi anggun, wanita itu anggun. Mestinya dengan jilbab itu anggun. Gimana sih sebutan anggun? Apa yang bu ketahui tentang anggun? Semuanya kan cakupan wanita kan begitu kan? Anggun, santun, mempesona. Itu kan mengkait kan? Tuh kalau ibu lihat bunga yang itu bunga beneran atau bunga beneran tuh? Tapi dia tetap anggun walaupun itu bunga plastik. Ya kan? Nah, apalagi bunga sebenarnya. Makanya Nabi katakan apa? Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu bagaikan perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salihah. Wanita yang salihah yang gimana? Yang dipandang menyenangkan, diperintah taat, ditinggal amanah. Bu, kata Nabi, dunia itu adalah bagaikan perhiasan. Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang salihah. Ya. Berarti kira-kira wanita yang salihah kan perhiasan yang terbaik di dunia ini kan. Nah, kira-kira karena wanita ini adalah perhiasan dunia yang terbaik, kira-kira wanita masih tertarik nggak dengan yang namanya perhiasan? Masih tertarik? Loh kok gimana sih bu, ini yang bener yang mana ini ya? Sebaik-baik dunia itu adalah perhiasan dunia. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Berarti wanita yang saleh kan perhiasan yang terbaik. Masih enggak